Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tugas mata kuliah keamanan informasi dengan judul Analisis Serangan Kerentanan pada Web Polres Loksmawe Divisi Humas Polri menggunakan framework OWASP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri yaitu Wulandari dengan NIM 2101800083, lalu Sri Wahyuni Pauji dengan NIM 2101800086, dan Lola Widya Saptianingrum dengan NIM 2101800081. Website Polres Loksmawe Divisi Humas Polri berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan, program, dan layanan yang disediakan oleh Polres Loksmawe. Lalu, keamanan website adalah keamanan website merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pengguna situs. Kebanyakan pengguna hanya mementingkan desain dan tampilan dan mengabaikan keamanan website tersebut, yang dapat merugikan pengguna itu sendiri, karena data-data penting bisa diambil oleh orang lain. Tujuan dari analisis ini adalah mencari tahu kerentanan website Polres Loksmawe Divisi Humas Polri menggunakan framework OWASP, Open Web Application Security Project. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk melakukan tindakan keamanan selanjutnya. Alat pengujian yang digunakan untuk menganalisis kerentanan pada web Polres Loksmawe yaitu menggunakan OWASP. Check Attack Proxy adalah alat pengujian netrasi open source dan gratis yang dikembangkan oleh bawah naungan Open Web Application Security Project. Alat ini digunakan dalam pengujian netrasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan keamanan dalam aplikasi tersebut. Oke, baiklah. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Pauji dengan NIM 210180086. Di sini saya akan menjalankan simulasi untuk menganalisa kerentanan pada web Polres Loksmawe Divisi Humas Polri. Berikut merupakan video simulasinya. Kita buka dulu website yang akan kita analisis, kemudian kita buka command prompt. Kita cari tahu dulu alamat IP dari website yang akan kita analisis. Di sini sudah muncul alamat IP yang akan kita attack. Kemudian kita masuk ke OWASP. Di sini kita active scan, kemudian di sini quick start. Kita automate scan, kita paste. Oke, kita bikin attack.
Baik, di sini hasil scan-nya sudah keluar, di mana di sini ada terdapat 16 alerts. Jadi di sini ada 3 sinyal, yang dimana ada dengan risk tinggi, kemudian dengan risk yang medium, kemudian di sini ada yang low, kemudian ada informational. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang cloud metadata potentially exposed. Jadi di sini laporan ini menyatakan bahwa ada risiko tinggi terkait dengan potensi exposure metadata cloud di alamat IP website yang telah kita scan tadi. Kemudian, tetapi dengan tingkat keyakinan yang rendah. Pentingnya untuk memverifikasi lebih lanjut apakah metadata ini benar-benar terekspos dan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan sistem jika benar demikian. Laporan ini menyoroti kasus serius yang dapat terjadi jika server Nginx salah dikonfigurasikan. Di sini, meskipun keyakinan terhadap deteksi ini rendah, potensi dampak yang tinggi mengharuskan tindakan pencegahan yang ketat. Mengamankan konfigurasi Nginx dan memvalidasi input pengguna adalah langkah penting untuk mencegah serangan metadata cloud. Kemudian di sini ada laporan kedua, yaitu absence of anti-CRF tokens. Laporan ini menyatakan bahwa ada risiko yang sedang, medium, dengan tingkat keyakinan rendah. Laporan ini menyatakan bahwa tidak adanya pengaturan CSP. Dengan masalah terkait CSRF di alamat IP website yang kita analisis, yang dapat menimbulkan risiko sedang dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Untuk meningkatkan keamanan aplikasi terhadap serangan CRFF dan XXS, penting untuk mengikuti praktik terbaik pada fase arsitektur dan desain serta fase implementasi, menggunakan pustaka dan kerangka kerja yang teruji, mengimplementasikan nonce unique, dan mengidentifikasi serta memverifikasi operasi berbahaya dan memastikan bahwa aplikasi bebas dari masalah XXS. Ada langkah-langkah kunci yang harus diambil. Selain itu, hindari metode GET untuk perubahan status dan periksa header HTTP referrer secara ketat. Kemudian di sini ada Content Security Policy atau SCSP header not set. Laporan ini menyatakan bahwa pentingnya mengimplementasikan Content Security Policy atau CSP untuk meningkatkan keamanan situs web. Di sini laporannya bahwa ada risiko yang sedang dengan tingkat keyakinan yang tinggi. CSP dapat membantu melindungi situs dari serangan XSS dan injeksi data dengan mengendalikan sumber konten yang dapat dimuat oleh browser. Implementasi CSP yang tepat dapat mengurangi risiko serangan dan melindungi integritas serta keamanan situs web. Kemudian di sini ada yang keempat, cross-domain misconfiguration. Laporan ini menyatakan bahwa ada risiko sedang dengan tingkat keyakinan sedang. Ada kesalahan konfigurasi CORS pada server web yang memungkinkan pemuatan data lintas domain. Ini berarti bahwa permintaan dari domain lain bisa mendapatkan akses ke data yang ada pada server, yang seharusnya tidak terjadi jika CORS dikonfigurasikan dengan benar. Tingkat risiko yang sedang menunjukkan bahwa jika kesalahan konfigurasi ini dieksploitasi, dampaknya cukup signifikan. Ini bisa termasuk kebocoran data atau memungkinkan serangan tertentu seperti cross-site scripting atau XSS dan cross-site request forgery atau CRF.
Kemudian yang kelima ada hidden file found. Di sini laporannya bahwa ada risiko sedang dengan tingkat keyakinan rendah. Ditemukan adanya file tersembunyi yang dianggap sensitif. Di sini ada 4. Jadi kemungkinan merujuk pada jumlah file atau suatu kategori tingkat keparahan dalam sistem pemantauan. File yang ditemukan dapat mengandung informasi administratif, konfigurasi, atau kredensial yang sangat berharga. Jika file ini diakses oleh individu yang tidak berwenang, informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan serangan lebih lanjut pada sistem atau upaya rekayasa sosial. Kemudian di sini ada yang keenam, missing anti-click checking header. Di sini laporannya dengan resiko sedang dan tingkat keyakinan yang sedang. Respon dari server tidak menyertakan header yang melindungi terhadap serangan click jacking. Ini adalah kelemahan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Kemudian di sini ada cookie without same site attribute. Di sini laporannya resiko rendah dengan tingkat keyakinan sedang. Cookie yang diatur pada aplikasi web ini, Polres Humas Polri, tidak memiliki atribut same site. Tanpa atribut ini, cookie dapat dikirim sebagai hasil dari permintaan lintas situs atau biasa disebut cross-site request. Atribut same site pada cookie membantu mencegah cookie dikirim dalam konteks lintas situs, memberikan perlindungan terhadap serangan CSRF dan serangan terkait. Kemudian di sini ada laporan ke-8, yaitu cross domain JavaScript source file inclusion, dengan laporan bahwa resiko rendah dengan tingkat keyakinan yang sedang. Jadi halaman web ini menyertakan satu atau lebih file script dari domain pihak ketiga. Ini berarti bahwa sumber daya JavaScript yang diimpor berasal dari domain lain selain domain utama aplikasi atau website ini. Jadi script dari domain pihak ketiga dapat melacak aktivitas pengguna di situs Anda yang mungkin melanggar kebijakan privasi atau regulasi perlindungan. Kemudian di sini ada yang ke-9, strict transport security header not set, dengan laporan bahwa risiko rendah dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Tanpa HSTS, situs web rentan terhadap serangan yang memanfaatkan koneksi HTTP yang tidak terenkripsi, seperti sniffing, hijacking sesi, dan serangan man in the middle. Pengguna mungkin secara tidak sengaja mengakses versi HTTP dari situs web yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mencuri data atau menyuntikkan konten berbahaya. Kemudian di sini ada timestamp disclosure dengan laporan resiko rendah dengan tingkat keyakinan yang rendah. Timestamp yang diungkapkan dapat memberikan informasi kepada penyerang tentang waktu operasi sistem atau perubahan data yang dapat digunakan untuk merencanakan serangan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, X-Content Type Option Header Missing, menyatakan dengan bahwa ada resiko yang rendah dengan tingkat keyakinan yang sedang. Tanpa header X-Content Type Option dengan nilai no-snip, beberapa versi lama dari Internet Explorer dan Chrome dapat melakukan MIME sniffing dan menafsirkan konten sebagai tipe yang berbeda. Ini bisa menyebabkan konten yang ditampilkan atau dieksekusi dengan cara yang tak diinginkan, yang dapat membuka celah oleh serangan seperti cross-site scripting atau XXS. Kemudian di sini sisanya ada 5 yang jenis alertnya yaitu informational, hanya pemberitahuan. Di sini contohnya seperti information disclosure dengan tingkat keyakinan rendah, kemudian di modern web application medium, kemudian re-examine cache control directives
rendah, kemudian Session Management Response Identified medium, kemudian di sini ada User Agent Visor medium. Sekianlah video simulasi analisis kerentanan pada web Polres Lok-Sumawe dengan menggunakan aplikasi OWASP. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lola Widya Satyaningrum dengan NIM 2101800081. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja untuk yang pertama, berikut merupakan tampilan dari website Polres Lok-Sumawe yang akan kami analisis kerentanan keamanan websitenya. Setelah dilakukan analisis menggunakan software OWASP, kami telah mendapatkan hasil scanning dari analisis yang telah kami lakukan. Terdapat di sini ada 4 tingkat resiko, yaitu yang pertama, tingkat resiko high dengan jumlah peringatan 1, tingkat resiko medium dengan jumlah peringatan 5, tingkat resiko low dengan jumlah peringatan 5, tingkat resiko informasional dengan jumlah peringatan 5. Dari hasil scanning tersebut, selanjutnya website menunjukkan bahwa situs tersebut memiliki kerentanan dengan tingkat high, medium, low, dan informasional. Dari hasil scanning dapat menyajikan jumlah peringatan untuk setiap tingkat risiko yang dikaitkan dengan terorisme yang dilaporkan dalam laporan. Setelah dilakukan hasil scanning, software OWASP dapat juga menyajikan rekomendasi untuk penanganan kerentanan dari website tersebut. Ada 16 rekomendasi yang dapat disajikan oleh software OWASP, yaitu yang pertama, metadata cloud berpotensi terkena. Dengan level ancaman high, solusinya jangan percaya data pengguna apapun di konfigurasi NGINX. Dalam hal ini mungkin pengguna variabel host yang diatur dari header host dan dapat dikendalikan oleh penyerang. Yang kedua, tidak adanya token anti-CSRV. Dengan level ancaman medium, solusinya pastikan aplikasi bebas dari masalah skrip lintas situs karena sebagian besar pertahanan CSRV dapat dilewati menggunakan skrip yang dikendalikan penyerang. Yang ketiga, header kebijakan keamanan konten atau CSV tidak disetel. Dengan level ancamannya medium, dikonfigurasikan untuk menyetel konten security policy header. Yang keempat, kesalahan konfigurasi lintas domain dengan level ancamannya medium. Pastikan bahwa data sensitif tidak tersedia dengan cara yang tidak diautentifikasi, misalnya menggunakan daftar putih alamat IP. Kelima, file tersembunyi ditemukan dengan level ancaman medium. Solusinya, pertimbangkan apakah komponen benar-benar diperlukan dalam produksi atau tidak. Jika tidak, maka nonaktifkan. Yang keenam, header anti-clickjacking tidak ada. Dengan level ancaman medium, pastikan salah satunya disetel di semua halaman web yang ditampilkan oleh situs atau aplikasi Anda. Yang ketujuh, cookie tanpa atribut same site. Dengan level ancaman low, solusinya pastikan atribut same site disetel ke longgar atau idealnya ketat untuk semua cookie. Yang kedelapan, penyertaan file sumber JavaScript lintas domain dengan level ancaman low. Solusinya pastikan file sumber JavaScript dimuat hanya dari sumber terpercaya dan sumber tersebut tidak dapat dikontrol oleh pengguna akhir aplikasi. Yang kesembilan, header strict transport security not set. Dengan level ancaman low, pastikan server web, server aplikasi dikonfigurasi untuk menerapkan strict transport security. Yang ke-10, pengungkapan stempel waktu at Unix. Dengan level ancaman low, solusinya konfigurasikan secara manual bahwa data stempel waktu tidak sensitif dan bahwa data tidak dapat dikumpulkan untuk mengungkapkan pola yang dapat dieksploitasi. Yang ke-11, X content type option header hilang. Dengan level ancaman low, pastikan aplikasi atau server web menyetel header dengan tepat dan pastikan bahwa pengguna akhir menggunakan browser web yang sesuai standar dan modern yang tidak melakukan sniffing, IME, dan sama sekali. Yang ke-12, keterbukaan informasi.
Dengan level ancaman informasional, solusinya hapus semua komentar yang memberikan informasi yang dapat membantu penyerang. Yang ke-15, respon manajemen sesi diidentifikasi. Dengan level ancaman informasional, ini adalah peringatan informasi dan bukan kerentanan, sehingga tidak ada yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, agen pengguna browser. Dengan level ancaman informasional, periksa perbedaan respon berdasarkan agen pengguna yang tidak jelas, misalnya situs seluler akses sebagai perayap mesin terusuk. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yang telah kami lakukan, yaitu dari hasil analisis keamanan yang sudah dilakukan pada web Polres Loksmawe Divisi Humas Polri menunjukkan beberapa kerentanan utama yang perlu diatasi. Ada 16 kerentanan yang ditemukan, yaitu setiap kerentanan ini berpotensi untuk dieksploitasi oleh penyerang yang dapat menyebabkan pencurian data, perusakan sistem, pengembalian akun pengguna. Maka dari itu dapat diberikan rekomendasi pencegahan untuk mengatasinya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.